bersama saya di mata kuliah Kimia Dasar dan Kimia Teknik bersama Dr. Ena Marlina, Fakultas Teknik Universitas Islam Malang. Kita pada pertemuan pertama ini, kita langsung saja ke pokok bahasan berikut ini. Pokok bahasan pertama adalah tentang struktur atom. Kalian sudah tahu tentang struktur atom ketika kalian masih duduk di bangku SMA. Jadi di kimia dasar ini dan kimia teknik ini kita mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan pada waktu kita di bangku SMA atau kalian di bangku SMA. Jadi untuk memantapkan, kenapa penting di teknik mesin untuk kimia dasar atau kimia teknik? Nah, di kimia dasar dan kimia teknik adalah dasar untuk mata kuliah yang lain. Salah satunya untuk mata kuliah bahan bakar dan pembakaran, mata kuliah motor bakar, mata kuliah energi alternatif, dan lain-lain. Jadi kimia dasar akan terus mengikuti kalian. Ya, kita mulai dengan pokok bahasan pertama, yaitu struktur atom. Kita jalan-jalan dulu ya, coba lihat slide-nya. Ada di situ Ibu tulis tentang peta ekspedisi. Nah, di slide itu kita melihat tentang peta ekspedisi. Ekspedisinya apa? Nah, kita tahu kan benda. Nah, benda itu akan tersusun dari sebuah atom namanya. Nah, atom kita akan mempelajari sekarang tentang model atom. Yang pertama, model-model atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. Yang kedua adalah model atom Thomson. Yang ketiga adalah model atom Rutherford. Yang keempat adalah model atom Bohr. Yang kelima adalah model atom awan elektron atau model atom modern. Nah, setelah kita mempelajari model atom, kita akan kembali mempelajari atomnya. Atom itu tersusun dari apa? Atom tersusun dari sebuah partikel atom. Nah, partikel atom itu tersusun dari yang namanya inti atom dan elektron. Di dalam inti atom ada proton, ada juga neutron. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang apa sih itu elektron. Nanti kita akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dan tentang elektron valensi, karena elektron valensi akan menentukan daripada geometri atom tersebut dan susunan atom tersebut. Oke, nah di atom kita naik ke atas, bisa lihat di atom kita akan mempunyai atom itu akan mempunyai yang namanya nomor massa dengan nomor atom. Nah, nomor massa, nomor atom akan berkaitan dengan yang namanya isotop. Apa itu isoton, apa itu isobar. Nanti kita jelaskan satu persatu sampai selesai bab ini adalah di tentang elektron valensi. Nah, kita menjelaskan yang pertama adalah tentang model atom. Yang seperti yang kalian ketahui ke struktur atom ya. Struktur atom kita akan jelaskan tentang apa itu atom, pengertian atom. Apa sih penyusun partikel-partikel penyusun atom itu, model-model atom seperti apa, susunan atom seperti apa, konfigurasi atom seperti apa. Next, kita lihat atom atau yang namanya partikel dasar penyusun materi. Nah, partikel dasar penyusun materi itu terdiri dari yang namanya atom, yang kedua adalah molekul, yang ketiga adalah ion. Nah, atom ini ada beberapa teori dasar yang dari zaman dahulu kala sudah ada yang menyatakan tentang teori dasar. Apa sih atom itu? Yang pertama ada Democritus sebelum Masehi ini ya, dan John Dalton. Dia mengatakan kalau atom itu adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, yang kedua adalah G.G. Thomson. Atom berbentuk bola padat dengan elektron bermuatan negatif yang menyebar di seluruh bagian bola dan bagian bola lain yang bermuatan positif. Nah, yang ketiga adalah Rutherford.
Atom memiliki muatan positif dan sebagian besar massa yang terkumpul dalam satu titik yang dinamakan inti atom. Sedangkan elektron mengelilingi inti atom, inti pada jarak yang cukup jauh seperti planet-planet yang ada pada tata surya. Jadi seperti mengelilingi, kalau gambarnya mengelilingi tata surya. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih itu pengertian daripada atom? Pengertian daripada atom didefinisikan sebagai partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi sudah terkecil, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Akan tetapi dari hasil penemuan selanjutnya ternyata atom bisa dibagi lagi. Jadi masih terdiri dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi, yang disebut namanya subatom. Nah, bisa dilihat partikel subatom akan terdiri dari 3. Yang pertama adalah proton dengan lambang P, penemunya adalah Goldstein pada tahun 1886. Masanya, satuan massa atomnya 1,00728 dengan massa di dalam kilogram 1,6726 kali 10 pangkat min 27 dengan muatan +1. Jadi muatan untuk proton adalah positif. Nah, yang kedua adalah neutron dengan lambangnya N, penemunya adalah Chadwick 1932 dengan masanya, satuan massa atomnya 1,00866 atau massa per kilogramnya 1,6749 kali 27. Nah, muatannya adalah 0. Untuk elektron dilambangkan dengan E, penemunya adalah J. Thomson 1897. Massa atomnya adalah 0,00055. Masanya 9,1095 kali 10 pangkat min 31 dengan muatan -1. Jadi kalau proton adalah positif, kalau elektron adalah negatif. Jadi perlu diingat itu ya. Nah, kita kembali ke partikel-partikel penyusun atom. Jadi apa saja sih partikel-partikel penyusun atom? Tadi udah Ibu di muka sudah Ibu jelaskan sedikit kalau partikel penyusun atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Dari hasil penemuan ternyata atom itu terdiri atas partikel-partikel yang sederhana yang disebut partikel subatom. Partikel-partikel subatom tersebut adalah proton, elektron, dan neutron. Kita bahas satu-satu apa itu yang namanya proton sambil kalian lihat animasi yang Ibu bikinkan ya. Proton itu merupakan partikel bermuatan positif, posisinya terletak di dalam inti atom. Jadi yang di dalam inti atom itu ada 2, proton sama neutron. Nah, Goldstein berhasil menemukan adanya partikel bermuatan positif di dalam atom. Partikel tersebut dinamakan proton. Setelah penemuan proton, Rutherford juga berhasil membuktikan proton terletak di tengah-tengah ruang atom atau di tengah-tengah inti atom. Jadi yang tengah inti atom, proton dan neutron. Nah, yang dikelilingi oleh namanya apa itu? Kulit-kulit atom. Ya, di kulit-kulit atom itu ada yang namanya elektron. Yang terus berputar-putar itu namanya elektron. Oke, ini gambar selanjutnya. Ya, proton dan neutron ada di tengah, di inti atom, dan elektron ada di yang mengelilingi inti daripada atom. Nah, apa itu elektron? Elektron merupakan partikel atom yang pertama kali ditemukan. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson, seorang ilmuwan Inggris. Penemuannya berawal dari percobaan tabung sinar katoda pada tahun 1897. Setelah elektron sendiri pertama kali ditemukan oleh George Jonathan Stones pada tahun 1891. Nah, bisa dilihat di gambar posisi elektron di dalam atom. Ya. Jadi proton dan neutron ada di inti dan yang mengelilinginya adalah elektron. Jadi elektron adalah jenis partikel dasar berbentuk struktur atom yang terdapat di luar inti yang bermuatan negatif dengan satu satuan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan memiliki massa 9,1 kali 10 pangkat min 28 gram atau kira-kira 1
berbanding 1836 dari massa proton. Elektron biasa dinotaskan dengan huruf E kecil ya. Pengamatan menunjukkan sinar katoda dapat dibelokkan mendekati kutub positif medan listrik. Ini artinya sinar katoda bermuatan positif. Hasil pengamatan selanjutnya, sinar katoda merupakan partikel negatif yang terdapat pada atom dan diberi nama elektron. Nah, setelah elektron, kita menjelaskan tentang neutron. Apa itu neutron? Nah, neutron sama kayak proton berada di inti daripada atom. Keberadaan proton di dalam inti atom ternyata tidak sendiri. Itu menurut James Hadwick. Seorang ilmuwan Inggris berhasil menemukan adanya neutron dalam inti atom pada tahun 1932. Oke? Nah, kita jelaskan tentang model-model atom. Hasil eksperimen yang memperkuat konsep atom menghasilkan gambaran mengenai susunan partikel-partikel di dalam atom. Gambaran ini berfungsi untuk memudahkan dalam memahami sifat-sifat kimia suatu atom. Gambaran susunan partikel-partikel dasar dalam atom disebut dengan model atom. Marilah kita pelajari satu demi satu masing-masing konsep model atom tersebut. Yang pertama adalah model atom Dalton pada tahun 1805. Yang kedua adalah model atom Thomson 1897, yang ketiga adalah model atom Rutherford pada tahun 1911. Yang keempat adalah model atom Neil Warren pada tahun 1914. Yang kelima adalah model atom Sedgwick pada tahun 1932, dan yang terakhir adalah model atom modern. Ya, dari teori atom dari masa ke masa akan terus berubah, mulai dari Dalton yang menyatakan bahwa atom itu seperti bola pejal sampai ke atom modern. But the first theory adalah Democritus pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi dia mengatakan bahwa suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, atau disebut atomos. Yang kedua adalah model atom Dalton 1803. Dasar dari teori model atom Dalton adalah hukum kekekalan massa atau disebut hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada contoh karbon monoksida adalah karbon monoksida. Jadi karbon oksigen berbanding dengan karbon. Berbandingannya adalah satu atom oksigen dan satu atom karbon. Ada karbon dioksida. Oksigen berbanding dengan karbon. Jadi dua atom oksigen berbanding dengan satu atom oksigen. Ya, oke. Kita ke teori Dalton lagi. Teori Dalton bilang atom affinity, invisible particle, atom of one element are all the same. Atom of different element are different. Compounds formed by combining atom. Ya. Jadi Dalton berhipotesa dari penelitiannya bahwa atom adalah partikel yang terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi atom Dalton itu diibaratkan seperti bola pecah. Yang kedua, ada atom Dalton itu punya kelemahan. Jadi selain kelebihan, dia mempunyai kelemahan. Atom Dalton mempunyai kelemahan tidak dapat menjelaskan sifat listrik suatu materi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan cara-cara atom-atom saling berikatan. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Kelebihan daripada atom Dalton, yang pertama adalah dia dapat menjelaskan hukum tentang kekekalan massa. Yang kedua, dapat menjelaskan hukum tentang perbandingan tetap. Nah, kita lanjut ke model atom selanjutnya adalah model atom Thomson. Model atom Thomson sekitar tahun 1897. Dia mengetahui kalau mengatakan menjelaskan hipotesanya ketika dia
melakukan percobaan dari sinar katoda. Ya, percobaan sinar katoda. Sinar katoda merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut dengan elektron. Atom merupakan partikel yang bersifat netral. Atom merupakan partikel yang bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Jadi dia berpikiran kalau sudah ada muatan negatif, berarti harus ada muatan positif yang bisa membuat netral suatu atom tersebut. Nah, itu teori atom Thomson. Teori atom Thomson juga bisa disebut juga tentang seperti tadi kan, kalau yang Dalton seperti bola pecah, kalau Thomson seperti roti kismis, jadi ada negatif-negatifnya. Kalau roti kismis ada kismisnya, nah itu adalah negatif-negatifnya. Jadi positifnya itu yang bermuatan positif adalah atomnya, yang bermuatan negatif adalah elektron yang tersebar. Jadi ini bisa dilihat gambar model atom Thomson seperti roti kismis. Nah, model atom Thomson juga sama, punya kelemahan dan punya kelebihan. Yang pertama kita lihat kelebihannya dulu ya. Nah, yang kelebihannya adalah membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Yang kedua adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam model atom tersebut. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya kita tentang model atom Rutherford. Pada tahun 1911 percobaan dilakukan dengan percobaan Geiger-Marsen. Ya, percobaan Geiger-Marsen ini membuktikan tentang teori Thomson. Ya, jadi dia melakukan percobaan dengan layar lapisan seng sulfida yang dapat bergerak memutar. Nah, di situ ada lapisan emas tipisnya. Nah, di celah-celahnya itu dikasih berkas partikel U. Celah platnya itu timbal ya, dari sumber sinar alfa, dikasih berkas partikel alfa, terus disinarkan melewati yang namanya lapisan emas tipis. Bisa dilihat gambarnya. Nah, jadi model atom Rutherford dia hampir sama dengan model tata surya kita. Jadi atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Bisa dilihat gambarnya di slide saya. Kelebihan dan kekurangan atom Rutherford. Kelebihannya, atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Dan setelah itu kita ke atom selanjutnya tentang teori atom Bohr yang diutarakan pada tahun 1914 oleh Neil Bohr. Dia mengungkapkan atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron yang beredar pada kulit-kulit atom tanpa disertai pemancaran atau penyerapan energi. Jadi inti atomnya adalah positif, kulit atomnya elektron yang beredar mengelilingi inti, ada N1, 2, 3 ya, bundar terus ya, bisa dilihat di gambar. Percobaan Bohr, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Kelebihan atom Bohr, elektron tidak mengorbit mengelilingi inti melalui sembarang lintasan. Elektron dapat berpindah hanya dengan melepaskan dan menyerap energi sebesar Hf-nya atau sebesar energi fotonnya. Kelemahannya daripada atom Bohr, yang pertama adalah melanggar ajas ketidakpastian daripada Higgs-Boson. Yang kedua adalah model atom Bohr mempunyai nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Yang ketiga adalah lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar. Yang keempat, tidak dapat memprediksi intensitas relatif garis pada spektra.
Yang kelima adalah model atom bond tidak dapat menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Dan yang terakhir tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Ya, kita lanjut ke atom sandwich. Pada tahun 1932, Heydrich. Percobaannya tentang percobaan Rutherford, dia menggunakan beridium yang ditembak dengan partikel alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Bisa dilihat dari gambar-gambarnya. Di situ ada ruang hampa, partikel alfa, lempeng tipis beridium, lempeng paralel, dan ada detektornya. Nah, itu yang ditembakkan adalah protonnya. Ya. Yang di tengah radiasi yang tanpa muatan. Nah, yang terakhir adalah model atom modern. Model atom modern diprakarsai oleh 3 orang ini. Yang pertama adalah Erwin Sonniger, yang kedua adalah Wallace Hans Briggs, yang ketiga adalah Eddie Bradley. Nah, atom modern menurut si Erwin 1926 tentang teori mekanika kuantum. Nanti kita akan berbicara di bab-bab selanjutnya tentang teori mekanika kuantum. Jadi teori mekanika kuantum tentang inti atom dan awan elektron yang di sekitar inti. Jadi di dalam atom, elektron beredar pada orbital-orbital, yaitu daerah di sekitar inti atom dengan kebolehjadian menentukan elektron. Model atom dengan orbit lintasan elektron ini disebut model atom modern. Jadi, tapi ada kelemahannya juga. Persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron yang tunggal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup di model atom saja. Pertemuan selanjutnya kita ke susunan atom. Terima kasih sudah bersama saya selama beberapa menit untuk pertemuan pertama tentang teori atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berkarya meskipun di rumah saja.